Oke, shalom, selamat siang anak-anak semua. Bagaimana dengan keadaan kalian? Ibu Bella berharap tetap baik-baik saja sampai saat ini ya. Baik anak-anak, di pertemuan kalian yang sebelumnya kalian telah mempelajari tentang teori pembentukan jagat raya, tata surya, bahkan planet bumi ya. Kalian juga sudah mempelajari tentang struktur-struktur bumi ya. Kemudian juga kalian sudah mempelajari tentang berbagai bentuk muka bumi. Nah anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan masuk di dalam materi kita bagian subbab D ya, yaitu terkait dengan perkembangan sejarah kehidupan ya, yang ada di bumi ya, dan juga nanti kalian juga melihat kelayakan dari planet bumi sebagai tempat kehidupan. Nah anak-anak, perkembangan kehidupan di bumi dapat ditunjukkan dengan skala waktu geologi ya. Jadi skala waktu geologi diketahui berdasarkan pengukuran dan pengamatan terhadap lapisan-lapisan batuan ya. Dengan demikian umur bumi serta pembagian masanya dalam perkembangan bumi dapat diketahui dari batuan yang ada di permukaan bumi ya. Metode ilmiah yang dianggap tepat untuk mengukur usia bumi adalah dengan pengukuran waktu paru terhadap isotop unsur radioaktif yang terkandung dalam batuan. Nah, jadi anak-anak, di sini para ahli ya, para ilmuwan, mereka ingin untuk mengetahui begitu ya sejarah kehidupan yang ada di bumi ya, sehingga mereka melakukan penelitian ya. Penelitian ini dinamakan, mereka sebutnya adalah skala waktu geologi ya. Jadi skala waktu geologi ya digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan supaya mereka bisa menjelaskan waktu ya dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Nah, hasil penelitian para ahli geologi ini akan menunjukkan bahwa bumi itu berumur sekitar 4.500 juta tahun ya, atau bisa dibulatkan 4,6 miliar tahun ya. Nah, masa pembentukan bumi dapat dibagi menjadi 4, yaitu Prakambrium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan juga Kenozoikum. Nah, anak-anak, batuan yang tadi ya atau fosil ya, fosil itu adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang kemudian menjadi batu atau mineral ya. Nah, untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat skala waktu geologi dan juga corak kehidupan di berbagai zaman. Ya, kita mulai dengan zaman yang paling dekat dengan kita saat ini atau yang paling muda begitu ya. Di sini ada durasi relatif pada eon, yaitu pada Phaerozoikum ya, di zaman Kenozoikum ya, dan masa ya atau periode kuartener itu dibagi ada dua kurun, yaitu Holocene ya dan juga Pleistocene ya. Jadi umur dari Holocene itu adalah ya saat ini sampai dengan 0,01 juta tahun yang lalu. Kemudian umur dari Pleistocene yaitu 0,01 sampai 2,59 juta tahun yang lalu. Nah, peristiwa penting yang terjadi pada masa atau periode tersebut ya adalah lapisan es menutupi kutub, manusia modern mulai muncul, dan beberapa mamalia besar itu mulai punah ya. Kemudian di masih di sama durasi relatif pada eonnya itu masih Phaerozoikum, masih sama di zaman atau era Kenozoikum, dan masa atau periode selanjutnya yaitu Neogen ya, di kurun atau epoch Pilocene ya, itu ya umurnya kalian bisa lihat 2,59 sampai 5,33 juta tahun yang lalu. Peristiwa penting yang terjadi, nah ini sama ya, Neogen itu dibagi juga ada dua, ada Pliocene dan juga Miocene.
Nah, untuk umur waktunya kalian bisa lihat peristiwa penting yang terjadi, ada mamalia besar berkembang pesat, nenek moyang manusia muncul ya, kemudian Amerika Utara dan Selatan itu masih menyatu. Jadi ini masih menyatu ya, berarti ini terjadi di zaman tersebut juga pastinya terjadi pergerakan lempeng juga ya. Sampai dengan saat ini kita masih merasakan pergerakan lempeng yang dulunya itu mereka menyatu, tapi lempengnya itu kemudian membuat Amerika Utara dan Selatan akhirnya nanti tidak menyatu lagi. Jadi memang sampai dengan saat ini kita masih merasakan pergerakan lempeng ya, ditandai dengan adanya gempa bumi ya, kemudian tsunami dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, ini kita masuk ke masih eonnya sama ya, Phaerozoikum dan juga zaman atau era Kenozoikum. Masa periodenya itu sudah lebih lama lagi, yaitu Paleogen. Nah, Paleogen. Nah, Paleogen ini dia dibagi menjadi 3 ya, ada Oligosen, Eosen dan juga Paleosen ya. Umurnya kalian bisa lihat di situ ya. Nah, peristiwa pentingnya yaitu ada permulaan dominasi mamalia, kemudian ada munculnya mamalia besar di darat dan laut, persebaran mamalia, burung dan serangga penyerbuk, tumbuhan berbiji terbuka semakin dominan ya, perkembangan permata. Nah, ini adalah peristiwa penting yang terjadi pada masa tersebut atau periode tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk durasi relatif pada eon masih sama, Phaerozoikum. Zaman atau eranya itu sudah mulai berubah ya, Mesozoikum. Dan masa atau periodenya ini dinamakan Cretaceous ya. Jadi umurnya kalian bisa lihat ya. Peristiwa penting yang terjadi, ada dinosaurus mendominasi bumi ya, munculnya rumput dan tumbuhan berbunga, kepunahan dinosaurus ya, amonit melimpah. Kemudian masih eon yang sama, zamannya juga sama dan masanya berubah yaitu Jura ya. Tahunnya kalian bisa lihat, umur tahunnya 145 juta tahun yang lalu sampai 201,3 juta tahun yang lalu. Nah, peristiwa penting terjadi yaitu pembentukan Samudra Atlantik ya, munculnya burung pertama, dominasi dinosaurus dan reptil terbang, dominasi tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian ada masa Trias ya, masa Trias umurnya berapa juta tahun yang lalu kalian bisa lihat. Kemudian peristiwa penting yang terjadi yaitu Pangea mulai terpecah ya. Nah, di sini berarti sebelum Trias itu Pangea masih menyatu, masih ada satu daratan yang disebut, satu daratan yang besar yang cukup besar disebut dengan Pangea ya, atau benua besar yang disebut dengan Pangea ya. Nah, ini sudah kalian pelajari di sebelum-sebelumnya ya. Kemudian reptil mendominasi daratan ya, mamalia purba dan dinosaurus muncul, perkembangan koral, munculnya tumbuhan paku pertama. Nah, ini adalah masa Trias ya. Kita next. Oke, baik anak-anak, ini kita masuk di eonnya itu masih sama, Phaerozoikum, tetapi zaman atau eranya juga sudah mulai berubah ya, lebih lama lagi ini, yaitu Paleozoikum ya. Nah, masa atau periode yaitu ada Perm. Nah, ini umurnya kalian bisa lihat. Peristiwa penting yang terjadi yaitu kepunahan besar pada kehidupan laut dan juga sebagian hewan darat ya. Kemudian penyebaran reptil, perkembangan leluhur serangga saat ini. Nah, kemudian ada masa masih di zaman yang sama sebelumnya, dan masanya itu adalah Carboniferous. Nah, di situ peristiwa pentingnya ditemukan fosil hewan laut pada batu kapur. Kemudian pembentukan pegunungan Appalachia ya, perkembangan serangga dan reptil purba di darat, ditemukan tumbuhan berdaun hijau sepanjang tahun, amfibi berkembang pesat, perkembangan hutan, tumbuhan berpembuluh. Nah, kemudian ini masa atau periode Devon ya. Peristiwa penting yang terjadi adalah ikan berkembang pesat, munculnya hewan vertebrata darat, muncul tumbuhan berbiji ya, pohon, hutan dan berbagai serangga ya. Kita next.
Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu masih di eon yang sama, zamannya juga sama, masanya atau periodenya sudah berubah, yaitu silur. Nah, silur ini peristiwa pentingnya terdapat tumbuhan primitif di darat, munculnya ikan berahang, perkembangan awal tumbuhan berpembuluh. Kemudian lebih lama lagi yaitu adalah masa Ordovisium, ya. Umurnya adalah 443,4 juta tahun yang lalu sampai 485,4 juta tahun yang lalu. Nah, peristiwa penting yang terjadi yaitu Amerika Utara terletak dekat Khatulistiwa. Ya, kemudian kehidupan laut berlimpah, kemudian kolonisasi darat ya oleh tumbuhan dan arthropoda. Nah, anak-anak, kemudian ini di masa Kambrium. Ya, masa Kambrium umurnya kalian bisa lihat. Peristiwa pentingnya adalah perkembangan besar-besaran keragaman organisme dengan rangka keras. Kemudian perkembangan trilobita. Nah, kita next ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu adalah durasi relatif pada eonnya mulai berubah, yaitu Prakambrium. Ya, Prakambrium. Nah, zaman atau eranya juga mulai berubah, yaitu adalah masa Proterozoikum. Ya, umurnya yaitu diperkirakan 541 sampai 2500 juta tahun yang lalu. Peristiwa pentingnya itu yang terjadi sama dengan Archaean ya. Jadi zaman Archaean sama zaman Proterozoikum, peristiwa pentingnya itu sama ya, yaitu batuan tertua yang dikenal di bumi, kemudian fosil sel eukariotik tertua yang ditemukan, kemudian konsentrasi oksigen di atmosfer mulai berkurang. Ya, ini mendekati kehidupan awal dari bumi ya. Jadi ini masa di mana kehidupan kita yang saat ini ya berbeda dengan kehidupan di masa lampau ya. Nah, kemudian anak-anak, yang terakhir atau masa yang pembentukan bumi yang paling awal yaitu adalah masa Hadean ya. Jadi masa Hadean atau zaman Hadean ini diperkirakan umurnya sekitar 4.600 juta tahun yang lalu ya. Nah, itu adalah peristiwa pentingnya adalah pembentukan bumi. Nah, kira-kira waktu geologinya demikian ya anak-anak, terkait dengan kehidupan di berbagai zaman. Nah, Nana, jadi ini kira-kira demikian ya gambarnya. Durasi relatif pada eonnya ada dua, yaitu Phaerozoikum, kemudian ada Prakambrium. Kemudian zaman atau era ada Kenozoikum, Mesozoikum, Paleozoikum. Masa periodenya ada, kalian bisa lihat. Kemudian kurun atau epoch ya, dan juga umurnya. Nah, yang ke atas ya, semakin ke atas itu adalah semakin mendekati masa saat ini ya, mendekati kita. Tetapi semakin ke bawah maka itu zamannya masa lampau ya. Nah, Nana, ini ciri-ciri Prakambrium ya, dimana ini adalah masa Hadean ya, atau masa awal pembentukan bumi ya. Nah, di masa ini adalah masa tanpa kehidupan ya. Dia merupakan masa pemadatan atau kondensasi bumi. Masa ini juga merupakan proses persiapan bumi ya, sebelum dihuni oleh makhluk hidup. Nah, pada masa ini bumi berupa lautan api ya, di mana sangat sering terjadi hujan meteorit. Oke, baik anak-anak, selanjutnya ini adalah ciri-ciri Prakambrium berikut, yaitu masa Archean, di mana di sini masa kehidupan purba. Nah, masa ini merupakan masa pembentukan litosfer, hidrosfer, dan juga atmosfer. Masa ini juga permunculan kehidupan paling primitif atau purba yang bermula di dalam samudra berupa mikroorganisme dari jenis bakteri dan ganggang. Dan juga fosil tertua yang ditemukan adalah Stromatolites dan Cyanobacteria. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya
gambar fosil tertua yang warna coklat ya, seperti batuan-batuan itu ya. Nah, anak-anak, kemudian kita lanjut yaitu masih ciri-ciri Prakambrium berikut, yaitu masa Proterozoikum ya. Nah, ini masa kehidupan hewan bersel tunggal ya. Di mana masa perkembangan kehidupan dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak atau eukaryotes dan prokaryotes. Nah, seiring perkembangan hidrosfer dan juga atmosfer. Kemudian menjelang akhir masa ini muncul organisme yang kompleks sejenis invertebrata, bertubuh lunak, ubur-ubur, cacing, koral di laut dangkal. Fosil-fosil yang mencirikan masa ini kalian bisa lihat nama-namanya ya. Nah, kita next anak-anak ya, ini ciri-ciri Paleozoikum ya, dimana ini adalah masa Kambrium. Masa kehidupan invertebrata bawah laut ya, dimana munculnya hewan bercangkang. Nah, zaman bermunculannya hewan invertebrata yang memiliki cangkang atau kerangka luar sebagai pelindung. Fosil yang umum dijumpai yaitu alga, cacing, sepon, koral, moluska, echinodermata, brachiopoda, dan arthropoda. Kemudian fosil penunjuk zaman ini adalah Trilobita atau kelompok Arthropoda yang telah punah. Nah, itu adalah gambar dari fosilnya ya. Nah, selanjutnya ini ciri-ciri era Paleozoikum masih sama ya, yaitu periode Ordovisium. Nah, ini ikan tanpa rahang ya mulai ditemukan. Nah, zaman perkembangan hewan invertebrata dan pemunculan tetrakoral dan lain sebagainya, koral dan alga membentuk karang laut ya, dan graptolith dan trilobit juga melimpah ya, dan mulai muncul ikan tanpa rahang. Nah, ini zaman hewan invertebrata. Oke, baik anak-anak, kita masuk selanjutnya yaitu masih era Paleozoikum, di mana ini adalah periode silur. Di zaman ini ya mulai terjadi migrasi kehidupan dari air ke darat. Kemudian muncul tumbuhan darat ya seperti Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, di dalam laut hidup kalajengking raksasa dan ikan berahang serta ikan berperisai tulang. Ya, jadi ini zaman perpindahan dari air ya, perpindahan kehidupan dari air ke darat. Jadi mulai ada tumbuh-tumbuhan ya. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu adalah era Paleozoikum, periode Devon. Nah, di sini zaman perkembangan jenis ikan dan tumbuhan darat. Ya, ikan berahang dan hiu semakin aktif sebagai pemangsa di lautan. Hewan amfibi mulai berkembang dan beranjak ke daratan. Begitu juga tumbuhan darat semakin umum dan mulai muncul serangga ya. Mulai ada kehidupan di darat ya, mulai ada tumbuhan, mulai ada serangga ya. Selanjutnya yaitu masih era Paleozoikum, anak-anak, yaitu periode Carboniferous. Nah, ini adalah zaman amfibi ya, di mana zaman perkembangan hewan amfibi dan tumbuhan hutan. Muncul pertama kali hewan reptilia dan juga serangga raksasa. Pohon pertama yang muncul adalah jenis jamur klab, tumbuhan fern, dan paku ekor kuda yang berkembang di rawa-rawa. Kita lanjut. Nah, ini adalah ciri-ciri era sama Paleozoikum, periode Perm, di mana zaman perkembangan hewan reptilia yang mirip mamalia, ya, munculnya serangga modern, tumbuhan konifer, ya. Ginkgo merupakan genus tunggal dari salah satu divisio anggota tumbuhan berbiji terbuka yang pernah tersebar luas di dunia. Pada akhir zaman ini terjadi kepunahan massal jenis trilobit, koral, graptolith, dan ikan berperisai ya. Nah, ini selanjutnya adalah masa era Mesozoikum, yaitu periode Trias, di mana masa kehidupan reptilia ya. Di zaman ini mulai muncul dinosaurus dan reptilia laut. Amonit juga melimpah ya. Amonit itu yang digambar ya.
Nah, kemudian gastropoda dan bivalvia semakin meningkat. Mamalia pertama mulai muncul dan reptilia air semakin banyak seperti kura-kura dan penyu. Jenis sika dan konifer mulai menyebar. Ya, jadi sudah mulai ada kehidupan hewan-hewan di darat maupun tumbuhan ya. Sudah mulai banyak nih reptilia ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah era Mesozoikum periode Jura. Nah, ini adalah masa kehidupan reptilia di mana kalian bisa lihat ya sudah mulai banyak ya dinosaurus, berbagai reptil ya. Nah, di zaman kejayaan dinosaurus ini mulai menguasai daratan ya. Jadi di periode Jura ini yang menguasai daratan adalah dinosaurus. Lautan juga dikuasai reptilia laut ya. Kemudian angkasa dikuasai reptilia terbang. Ya, burung pertama adalah Archaeopteryx ya, mulai muncul. Nah, gambarnya bisa kalian lihat itu adalah gambar dari fosil dari gambar dan juga ilustrasi gambarnya burung tersebut ya. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri era Mesozoikum berikut yaitu periode Cretaceous ya atau Kapur. Nah, kalian bisa melihat fosil ikan pada periode Kapur ini ya. Nah, di zaman puncak kejayaan dinosaurus raksasa dan juga reptilia terbang, mamalia dan tumbuhan berbunga mulai berkembang, beragam jenis dan bentuk. Mamalia berplasenta mulai muncul pertama kalinya. Banyaknya lapisan kapur ya yang terbentuk oleh cangkang invertebrata laut ya, yang ditemukan pada periode Kapur akhir di Eropa daratan dan Kepulauan Britania. Nah, ini dimana zaman dinosaurus berakhir ya anak-anak ya. Jadi bahkan lapisan kapurnya itu terbentuk dari cangkang invertebrata ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke era Kenozoikum di mana kala atau kurunnya adalah Paleosen dan juga masa kehidupan mamalia. Di sini awal permunculan hewan pemakan rumput ya dan primata serta burung. Nah, di sini sudah mulai ada hewan yang makan rumput ya anak-anak ya. Nah, sudah mulai berkembang nih ya. Oke anak-anak, kita next yaitu era Kenozoikum, kala atau kurunnya Vosen. Ya, anak-anak bisa lihat di sini mamalia mulai berkembang seperti hewan ya, hewan pengerat, kemudian kuda, unta dan badak. Kemudian munculnya hiu raksasa dan juga burung raksasa. Nah, di sini kehidupan di bumi itu sudah mulai semakin berkembang anak-anak. Nah, selanjutnya ini adalah era Kenozoikum di kala atau kurun Oligosen. Di sini mamalia semakin bertambah besar ukurannya dan mamalia modern seperti gajah mulai muncul. Oke, gajah sudah mulai ada ya. Kemudian nenek moyang kucing, anjing dan beruang itu mulai berkembang. Munculnya kepiting, kerang dan juga siput ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah era Kenozoikum kala atau kurun Pliocene ya. Di sini mulai munculnya hominid yang pertama ya atau primata dan kelompok moluska dan foraminifera melimpah ya. Fosilnya kalian bisa lihat ya di bagian gambar. Nah, selanjutnya adalah era Kenozoikum kala atau kurun Pleistosen. Di sini mamalia mulai berkembang dengan ragam bentuk yang spektakuler seperti mamut. Nah, mamut ini adalah gajah purba ya, ukurannya sangat besar di gambar. Nah, kemudian di sini kehidupan manusia purba ya atau kala kehidupan manusia purba. Nah, jadi mulai ada kehidupan dan manusia purba ya di zaman sebelumnya. Kemudian kita masuk era Kenozoikum kala atau kurun Holosen. Nah, di sini adalah kala manusia modern ya. Kala ini kadang disebut juga sebagai kala aluvium. Kala Holosen sebagian besar es di kutub sudah mulai lenyap sehingga permukaan air laut naik lagi. Kemudian muncullah pulau-pulau di Nusantara. Manusia purba lenyap dan muncullah manusia cerdas atau Homo sapiens seperti manusia yang ada pada saat ini anak-anak. Nah, ini adalah ciri-ciri Prakambrium ya. Setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap sisa-sisa batuan, diketahui bahwa pada era Prakambrium tidak ditemukan bentuk-bentuk makhluk hidup dengan rangka keras. Makhluk hidup pada era ini umumnya berupa bakteri, spons, anemon, hewan karang dan juga cacing.
Nah, anak-anak ini masih di masa Hadean ya, di mana ini adalah masa pembentukan bumi. Jadi masih awal sekali ya, jauh dari masa kita saat ini, di mana kita sudah hidup ya di dalam kehidupan yang sudah baik ya. Begitu luar biasa ya anak-anak ya, Tuhan kita mempersiapkan segala sesuatu itu dengan sangat teratur dan juga detail. Bahkan kehidupan itu mulai ada dulu ya, mulai ada di kehidupan laut ya, kehidupan di darat ya, litosfernya sudah siap, atmosfernya sudah siap, hidrosfernya sudah siap ya. Baru kemudian manusia itu muncul dan juga hidup sampai dengan saat ini ya. Jadi benar segala sesuatu itu sudah didesain dengan sangat teratur ya, sesuai dengan urutan waktunya ya. Bayangkan kalau misalnya kita manusia hidup terlebih dahulu ya, kita tentunya tidak akan bisa mampu bertahan hidup yang lama ya. Tetapi segala sesuatu sudah dipersiapkan terlebih dahulu ya. Kita sekarang sebagai manusia biasa ya, yang ukurannya sangat kecil ya jika dibandingkan dengan jagat raya yang begitu luas, dibandingkan dengan tata suryanya kita, dibandingkan dengan berbagai macam planet yang ukurannya itu sangat besar-besar ya. Kita bumi itu belum seberapa ukurannya ya. Bahkan selain bumi, planet yang lain itu memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada kita ya. Tetapi kita boleh menikmati kehidupan yang baik yang sampai saat ini kita nikmati ya. Jadi benar-benar Tuhan itu sangat baik dan begitu luar biasa bagi kita anak-anak ya. Nah, untuk itu sudah seharusnya kita juga harus bisa menjaga alam begitu ya, yang Tuhan sudah kasih ciptakan ya. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan ya, supaya atmosfer kita ya, hidrosfer kita, litosfer kita juga bisa nyaman, memberikan kenyamanan bagi kita ya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik ya, tidak ada yang tidak baik, bahkan teratur ya. Bahkan benar-benar sudah matang dulu, baru kita sebagai manusia kita boleh hidup mengelola bumi ini dengan baik ya. Karena saya sudah selesai dengan bagian saya untuk menyiapkan segala sesuatunya ya. Nah, tahukah kalian ya apa itu kelayakan hunian planet untuk kehidupan? Nah, kelayakan hunian planet itu adalah ukuran potensi dari planet untuk mendukung kehidupan ya. Dan mengapa planet Bumi hingga saat ini merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, termasuk kita manusia? Nah, karena Bumi itu merupakan planet yang memiliki potensi atau layak untuk tempat kehidupan, karena dia memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama, adanya sumber energi ya. Kemudian yang kedua, lokasi planetnya itu berada pada zona kehidupan. Ketiga, planetnya itu memiliki atmosfer, dan juga planet itu terdapat air. Dan yang kelima yaitu adalah kondisi terestrial ya. Jadi hal itulah yang membuat bumi itu ya menjadi sebuah planet yang layak untuk dihuni sebagai tempat kehidupan. Nah, demikian ya materi kita. Materi kita hanya sampai di sini. Materi kita sudah habis, anak-anak. Berdasarkan timeline kalian yang telah disampaikan, kalian masih ada dalam minggu-minggu formatif ya, benar ya anak-anak ya. Nama kelompok ya dan juga materinya sudah dibagikan di Teams. Silahkan setelah ini anak-anak boleh melihat instruksi ibu selanjutnya di Teams ya. Nah, untuk itu anak-anak, ibu mengucapkan terima kasih ya untuk perhatian kalian ya. Harus tetap semangat ya. Sebentar lagi akan berakhir semester kita ya, di trimester 1 ini ya anak-anak ya. Jadi harus tetap semangat dan tidak boleh lemah ya. Baik anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.